Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia dari kelas B, Prodi D3 Keperawatan, Universitas Pembangunan Nasional, Veteran Jakarta. Pada kali ini, saya akan membahas tentang jenis organisme parasit, perkembangbiakan mikroorganisme, proses penularan penyakit, proses infeksi nosokomial, dan manajemen infeksi nosokomial. Sebelumnya, saya akan memberitahu apa itu infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial adalah infeksi yang terdapat atau penyebarannya ada di rumah sakit yang disebabkan atau diakibatkan oleh virus, bakteri, maupun jamur. Yang pertama, kita akan membahas tentang jenis-jenis organisme parasit. Yang pertama ada protozoa, yaitu organisme bersel tunggal yang dapat hidup dan berkembang biak di dalam tubuh. Yang kedua ada cacing, yaitu organisme multisel yang hidup di dalam maupun di luar tubuh. Yang ketiga ada ekstoparasit, yaitu organisme multisel yang disebarkan oleh serangga atau acinida seperti nyamuk, kutu, maupun tungau yang bertindak sebagai inang pembawa penyakit. Lalu pembahasan yang kedua adalah perkembangbiakan mikroorganisme. Mikroorganisme atau mikroba adalah organisme kecil sehingga untuk melihatnya atau mengamatinya kita memerlukan bantuan dari alat. Mikroorganisme disebut juga organisme mikroskop. Perkembangbiakannya terjadi secara seksual maupun aseksual, tapi paling banyak terjadi adalah perkembangbiakan secara aseksual atau vegetatif. Yang pertama, ada pembelahan biner. Pembelahan biner yakni satu sel induk membelah menjadi dua sel anak. Yang kedua, ada pembelahan ganda atau multifascian, yaitu sel induk membelah menjadi lebih dari dua sel anak. Yang ketiga, ada perkuncupan atau building, yaitu pembentukan kuncup di mana kuncup akan membesar seperti induknya. Keempat, ada pembelahan tunas, yakni kombinasi antara pertunasan dan pembelahan biasanya terjadi pada hamir. Sel induk akan membentuk tunas. Ketiga, kita akan membahas tentang penularan penyakit. Penularan penyakit terbagi menjadi dua, yaitu penularan secara langsung maupun tidak langsung. Penularan secara langsung terjadi dari orang yang terinfeksi kepada orang lain. Lalu ada dari ibu ke bayinya. Lalu ada dari hewan ke manusia. Lalu penularan secara tidak langsung antara lain menyentuh benda yang terkontaminasi bakteri, lalu memakan atau meminum minuman yang mengandung racun, lalu digigit serangga, lalu yang terakhir penularan melalui air, deprat, udara, tinja, maupun vektor. Lalu yang keempat, kita akan membahas tentang proses infeksi nosokomial. Proses infeksi nosokomial terbagi menjadi tiga, yaitu infeksi silang, infeksi karena lingkungan, dan infeksi karena self-infection. Lalu yang terakhir, kita akan membahas tentang manajemen infeksi nosokomial. Penanganan untuk infeksi nosokomial akan disesuaikan dengan jenis infeksinya. Umumnya, kondisi ini ditangani dengan memberikan antibiotik dan istirahat yang cukup. Selain itu, dokter juga akan segera melepas alat medis yang terpasang di dalam tubuh pasien, seperti kateter dan lainnya, apabila kondisi memungkinkan. Sekian pembahasan dan penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.